Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat talaqat talibat talabina nabtadi ad-dirasah fi hadhihi al-lailah bi qira'ati basmalah. Kaifakum jami'an alantum bi khair. Fi hadhihi lailah nadrusu sawiyan an al-alfat al-mutaqaribah fil ma'na. Pada malam ini kita akan bersama-sama mempelajari kosakata yang berdekatan maknanya atau lazim disebut dengan sinonim al-mutaradifat ya. Tapi sebetulnya ada sedikit perbedaan ya, mutaradifat dan al-alfat al-mutaqaribah fil makna. Silakan ditulis ya. Sinonim umumnya kalau sinonim itu satu sama lain bisa saling menggantikan. Jadi bapak dengan ayah, kan bapak, ayah bisa saling menggantikan, ayah bisa mengganti bapak, bapak dan ayah. Walaupun ya tidak persis itu ya sinonim itu bapak dan ayah itu. Karena kalau bapak kan bisa bapak guru, bisa bapak kepala sekolah, bisa bapak kepala desa. Kalau ayah kan tidak bisa. Ayah guru, ayah kepala desa kan tidak. Jadi tetap ada perbedaannya ya. Nah itu sinonim. Makanya itu saya lebih cenderung memaknai al-alfat al-mutaqaribah fil ma'na. Nah ini dalam bahasa Sunda itu sebetulnya bukan dalam bahasa Arab saja ya. Dalam bahasa Sunda itu ada beberapa kosakata yang berdekatan maknanya. Jadi bukan bahasa Arab saja ya, bahasa Sunda sangat kaya tentang perbedaan kata. Ini saya tulis umpamanya ya tentang duduk saja ya. Duduk itu kan ada bahasa Sundanya nyang saya. Tahu nggak nyang saya? Nyang saya itu duduk sambil bersandar. Nyang saya nyang saya heula. Nyang saya itu adalah duduk sambil bersandar. Ada andegleng, andegleng ya, duduk santai di kursi. Ayah di andepok, duduk perempuan ya, dua kaki rapat dilipat ya. Ya banyak yang disebutkan Bang Emok tuh ya karena andeplok itu ya, duduk sambil kedua kaki rapat dilipat. Ada lagi ngalah gedai, itu duduk juga. Jadi beda-beda nuansanya. Duduk bersandar di kursi itu kan ngalah gedai. Ada nangunjal. Nangunjal itu apa? Duduk sambil meluruskan kaki. Duduk kaki diluruskan. Ada lagi ngabah-hehai. Ngabah itu duduk semuanya. Duduk santai ya, sambil bersandar gitu lah. Ininya ke atas, menengadah ke atas. Ada candeluk, duduk dan berbapatu. Candeluk gitu kan, nunggu nasi matang banyak kan, candeluk. Ada campego, duduk berapa waktu. Ada sidengdang. Ada anyecele, itu semuanya duduk ya, duduk tapi konotasinya berbeda-beda. Kadang-kadang kata-kata yang berdekatan makna itu banyak yang menjadi penyebabnya. Antara penyebabnya karena perbedaan daerah. Ya. Sama-sama Sunda, kalau daerahnya lain itunya pengucapannya. Pokoknya kalau tidur ya, tidur di tempat
saudara, tempat kawan, itu namanya apa? Tidur tempat kawan. Ngenong. Itu ngenong itu Tasik Selatan. Kalau Tasik Utara apa? Ada wilayah Tasik Utara, Ciawi, Majakola. Nah, kalau monok itu kan untuk saya sendiri, saya monok di tempat itu halusnya ya. Kalau ngenong bahasa umumnya. Ada lagi meting. Nah itu coba ada kan di daerah Ciawi mana itu tidur atau bermalam di tempat teman tuh meting. Kalau di Tasik Selatan, Sukaraja, Cibalong, kalau meting tuh ya untuk hayam ya, hayam meting. Metingnya di mana hayam? Nah gitu. Tapi kalau nah ini itu kan semuanya mananya tidur. Jadi kita tidak usah kaget kalau dalam bahasa Arab ada hal yang seperti itu. Jadi terjemahannya hampir bisa katakan sama, tapi nuansa konotasinya berbeda. Nah itu yang akan kita pelajari sekarang ya. Pokoknya dalam bahasa Arab ada kata datang ya, dalam bahasa Indonesia saja datang. Diksi datang silakan dicatat ya. Dalam bahasa Arab bisa diungkapkan dalam beberapa kata. Yang pertama bisa ata yati datang. Nah, ini ata itu jadi datang itu bisa bermakna di bahasa Arab kan ata. Nanti banyak ya, haboro, jaha, nah, ya, zaro. Coba satu-satu dulu ya. Seperti tadi dalam bahasa Sunda kan ada konotasi yang membedakan. Ata di sini datang secara umum dari tempat dekat, namanya dari apa? Ya katakan dari Singapura ke sini, itu ata ya datang. Apa dalam ungkapan bahasa Arab, limada ataita qoblal muhadharah bisa'atin? Mengapa Anda datang 1 jam sebelum kuliah? Nah, ata itu datang dalam pengertian secara umum datang atau datang dari tempat yang dekat. Ada lagi hadoro, itu datang juga, datang menghadiri undangan. Jadi kalau ada undangan itu hadoro. Makanya dari pesantren mengundang menteri agama atau siapa untuk datang ke pesantren, ya. Maka menteri itu datang ke sini, menteri datang ke menghadiri ulang tahun pesantren. Hadarul waziru fi haplati miladil ma'had. Jadi tidak diungkapkan ata, tapi dengan hadaro. Perhatikan ya. Jadi hadaro itu datang karena memang ada undangan umumnya. Hadaro. Hadarul waziru fi haplati miladil ma'hadi. Menteri datang pada acara ulang tahun pesantren. Nah, jadi hadaro. Jadi hadaro karena ada undangan. Ada lagi apa? Qadima. Qadima datang juga, tapi konotasinya lain. Datang dari tempat jauh. Ya. Saya qadimud duyufu godan. Qadama yaqdimu. Saya qadimud duyufu godan. Tamu-tamu akan datang besok hari. Ini tamu-tamu bisa orang tua, bisa siapa saja ya. Yang datang dari jauh itu qadima, datang sama. Tapi lain ya konotasinya. Dalam bahasa Indonesianya terjemahkan datang. Tapi kita harus sudah tahu, oh datang ini, qadima itu datang dari tempat yang jauh. Ada lagi akbala. Akbala datang juga. Ya. Akbala datang dengan penuh antusias. Datang dengan penuh keseriusan, kesengajaan, kehusuan. Ya. Akbalal hujjaju ilal madinatil munawwarah.
para jemaah haji datang ke Madinah Munawwarah. Ya, datang, tapi dengan penuh antusias. Jadi tidak kurang pas katakan ata, ya, atal hujaj, ya, karena ada yang lebih pas. Akbala al-hujaj ilal Madinah al-Munawwarah. Nah, gitu ya. Kemudian lagi datang juga diungkapkan dengan zaro yazuru, datang juga, ya. Zaro yazuru, datangnya untuk menjalin hubungan silaturahmi atau untuk wisata, ya, untuk ziarah, ya, itu zaro datang untuk jalin hubungan atau wisata. Pokoknya zurtul Madinah al-Munawwarah. Zurtu di sini, zurtu pamijahan, zurtu Cipatujah. Nah, datang, saya mendatangi secara wisata ke Cipatujah, zurtu, ya. Atau juga zaro abi ila baiti ammi, bapakku mengunjungi atau mendatangi rumah pamanku. Jadi semuanya datang, tapi dalam bahasa Arab diungkapkan dengan berbeda-beda. Zaro datang, ya. Kemudian lagi ada toroko. Toroko itu datang di malam hari. Toroko datang di malam hari. Umpamanya dalam ungkapan ja'al lisu fatarakal qauma lailan wa hum naimun. Ja'al lisu fatarakal qauma lailan wa hum naimun. Pencuri datang, kemudian mendatangi kaum sekelompok orang di malam hari, dan mereka dalam keadaan tidur, mereka sedang tidur. Jadi toroko, ya, itu datang juga, ya. Ada lagi waroda. Waroda itu datang, tapi bukan umumnya itu bukan berupa manusia, tapi non fisik. Pokoknya ada informasi, ya, ada teks, itu waroda. Waroda alaina khobarun sarun, telah datang kepada kita berita yang jelek. Datang itu di waroda. Jadi jangan pakai jaa atau ata, ya. Untuk khobar pakai waroda. Ada lagi wafada, datang tapi rombongan. Wafadat tullabu ila majlis sya'bi. Para mahasiswa telah mendatangi MPR. Nah, itu mendatangi, tapi datangnya rombongan, ya, demo atau apa. Kalau demo mudhaharat, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sekali lagi, coba kalau tadi nulisnya belum ikuti, ya. Ada ata, ya, untuk datang itu. Ata artinya datang, tapi dari waktu tempat yang dekat. Kata ada datang untuk pada umumnya itu datang itu sudah menggunakan ata. Tapi dalam kasus-kasus tertentu ada berbagai macam yang bisa diungkapkan untuk mengungkapkan kata datang. Pertama, kedua, hadoro. Hadoro itu hadir karena ada undangan. Hadir karena undangan. Hadarul waziru fi hamlatin miladil ma'had. Hadartu fi hamlatiz zafaf. Ya. Saya menghadiri acara pernikahan. Hadartu fi hamlatiz zafaf. Saya menghadiri acara pernikahan. Karena memang diundang hadaro, ya. Jadi tidak usah pakai ata. Hadaro. Ada qadima, datang dari tempat jauh. Saya kedimu duyuku godan.
ya, tamu-tamu akan datang besok hari. Jadi kita tahu, oh Pak Yakdimu berarti tamu-tamunya dari jauh. Oh dekat kan asa. Nah itu ya. Perhatikan. Ini kan penting nanti dalam segi pemaknaan ya, dalam semantik dan apa ya. Dan akbala, tolong ditulis ya. Akbala datang dengan penuh antusias. Akbalal hujjaju ila Madinah al-Munawwarah. Para jemaah haji datang ke Madinah Munawwarah. Ya bisa juga akbalat talamidu ila baitis syaihi, ila baitil ra'isul ma'hadi. Para santri mendatangi rumah pimpinan pesantren. Atau bisa juga dalam konteks itu zaro ya. Zaratul labu ila baiti ra'isul ma'had. Para santri mendatangi rumah pimpinan pesantren. Zaro. Ada lagi taroko, datang di malam hari. Za'al lissu fatarakal qauma lailan wa hum naimun. Pencuri datang dan mendatangi orang-orang di malam hari dan mereka sedang tidur. Kemudian waroda datang tapi non teks, non fisik ya, informasi atau teks ya. Waroda alaina khobarun sa'arun, datang kepada kita berita yang kurang baik, yang tidak baik. Wafdun, rombongan, datang dengan rombongan. Wafadatul labu ila majlis sya'bi, para mahasiswa mendatangi MPR. Ya, selanjutnya ke latihan ungkapan-ungkapan yang tempo hari sudah kita pelajari ya. Tempo hari sudah sampai nomor berapa? 9 sudah belum? 8? Oh, belum ya. 7? Jangan lupa ya. 7 sudah ya. 7. Minal gharib, anehnya. Minal gharib anna tilka talibah al-jamilah tuhibbuni. Aneh sekali santri yang cantik itu kok mencintai saya. Minal gharib ya, anehnya ya. Anehnya minal gharib anna tilka talibah al-jamilah tuhibbuni. Anehnya. Jadi silakan Anda kembangkan anehnya. Anehnya ya. Anehnya di akhir bulan ini ada kiriman uang. Nah, biasanya kan di awal bulan. Minal gharib anna abi arsalani nukudan, telah mengirim uang. Ya. Aneh, karena biasanya kan di awal bulan. Minal gharib ya, anehnya. Nah, rumangsanya kan si santri laki-laki ini sudah paling pintar sendiri, paling cakep sendiri ya. Nah, gitu kan. Jadi minal gharib annahu rafadahu bi. Nah, pokoknya ada kawan-kawan cewek ya menyenangi seorang laki-laki santri ya. Padahal rumangsanya cewek itu udah cantik ya. Tapi kok kenapa si laki-laki itu kok tidak menyenangi saya? Minal gharib annahu rafada hubbi. Anehnya kok dia menolak cintaku. Nah, dia minal gharib annahu rafada hubbi.
Anehnya ia menolak cintaku. Minal gharib. Jadi kalau ada istilah anehnya, pakailah ungkapan minal gharib. Jadi kalau anehnya tuh yang kebalikannya ya. Yang biasanya A gitu, tapi kok tidak A. Ya, itu kebalikannya. Ini juga umpamanya minal gharib. Anehnya santri yang pintar itu tidak lulus ujian. Umumnya kan yang santri yang pintar itu kan lulus ujian. Kok ininya gak lulus? Nah, minal gharib anna hadat talib az-zakiyya lam yanjah fil imtihan. Gitu ya. Minal gharib anna hadat taliba az-zakiyya lam yanjah fil imtihan. Ya, silakan apa lagi yang bisa diungkapkan lagi dalam minal gharib? Minal gharib minal gharib anehnya kok setiap hari hujan turun. Nah, anehnya. Jadi gimana? Minal gharib annal matar yanzilu kulla yaum. Minal gharib kan ini sekarang sudah pawanya masuk musim kemarau gitu ya. Tapi kok anehnya kok hujan terus setiap hari turun. Minal gharib annal matar yanzilu kulla yaum. Nah, di minal gharib ya. Apalagi silakan. Contohnya apa lagi? Minal gharib. Minal gharib apa? Anehnya apa? Anehnya malam ini saya tidak mau makan. Gimana? Anehnya malam ini, anehnya saya tidak mau makan malam ini. Biasanya kan makan tiap malam, ya. Anehnya saya tidak mau makan malam ini. Minal gharib la uridu ya kalau makan itu pakai tanala ya tanawalu, tanawala ya tanawalu. Minal gharib la uridu an atanawala al-asya, makan malam ya. Al-asya, makan malam. Minal gharib la uridu an atanawala al-asya, atau la uridu tanawala al-asya, bisa langsung ya. Minal gharib la uridu tanawala al-asya. Anehnya malam ini saya kok gak mau makan. Nah dia minal gharib la uridu tanawala al-asya. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8, faddala yufaddilu, lebih suka. Ufaddilu annahu yu'abbiru hubbahu li fawran. Saya lebih suka dia segera menyatakan cintanya padaku. Hebat ya. Nah, ini pas sekali ya untuk bahasa-bahasa kamu nih ya. Ufaddilu annahu yu'abbiru hubbahu li fawran. Saya lebih suka dia segera menyatakan cintanya padaku. Ufaddilu annahu yu'abbiru hubbahu li fawran. Kalau laki-laki yang mengungkapkan ufaddilu annaha tu'abbiru, terus tu'abbiru apa? Hubbaha li fawran. Ufaddilu annaha tu'abbiru hubbaha li fawran. Saya lebih suka dia segera menyatakan cintanya padaku. Kadang-kadang kan gitu kan, gengsi-gengsian. Si cewek kan sebetulnya kan menyenangi si kawan laki-laki itu. Gengsi masa cewek yang menyatakan walaupun sudah ngebet banget.
Nah, itu kan. Yang laki-laki gitu juga nggak mau. Akhirnya nggak ada yang menyatakan cinta ya. Akhirnya muncullah ungkapan ufaddilu annahu yu'abbiru hubbahu li fauran. Ya mestinya kan cowok tuh yang menyatakan cinta duluan. Nah, itu kan. Saya lebih suka dia segera menyatakan cintanya padaku. Ufaddilu annahu yu'abbiru hubbahu li fauran. Nanti saya perbanyak ini ya. Silakan seperti yang waktu-waktu lalu ini ditempel di tiap kamar, tiap asrama ya. Saya sudah sampaikan kepada Wakil Pimpinan Bidang Akademik Pak Dr. Aam, sangat bagus sekali karena saya dukung kata dia. Makanya ini nanti ditempel, jadi kelas ini bisa memberkahi kelas-kelas yang lain. Jadi dengan latihan-latihan ini ditempel di tiap asrama, nanti kawan-kawan yang lain bisa belajar lagi juga dari ungkapan-ungkapan ini. Saya lebih senang makan bubur ayam di pagi hari. Apa bubur ayam? Asidatud dujaj. Bubur ayam asidatud dujaj. Kalau ada yang baru-baru catat lah. Jangan sok pinter, tahu-tahu besok lupa. Ya, terus terang aja. Karena banyak yang dihafal, banyak yang lupa. Ya, makanya untuk mengikatnya itu dengan dicatat. Coba aja besok lagi saya tanya lupa kalau nggak dicatat. Asidatud dujaj, bubur ayam. Saya lebih senang makan bubur ayam di pagi hari. Ufadilu an akula asidatad dujaj fis sabahi. Ufadilu Ufadilu an akula asidatad dujaj fis sabahi. Jadi saya lebih senang makan bubur ayam di pagi hari. Saya sangat senang atau lebih senang melihatmu tersenyum. Setiap hari memblek, kece terusan. Pengen sekali saya melihat kamu itu tersenyum. Ufadilu an araki mubtasimah. Untuk perempuan ya. Ufadilu an araki mubtasimatan. Untuk laki-laki, ufadilu an araka mubtasiman. Saya lebih menyukai ini ya. Siapa nama perempuan itu nama apa? Coba berikan contoh nama perempuan 2 orang. Namanya siapa ya? Ya, Rahma. Terus apa lagi? Tata. Ya. Umpamanya saya lebih menyukai Rahma daripada Tata. Gimana? Ufadilu Rahma min Tata. Ufadilu sahabat saya lebih menyukai Ufadilu Rahma min Tata. Saya lebih menyukai Rahma. Itu lebih pikir juga ya. Jadi ufadilu itu lebih menyukai, lebih suka. Kemudian kalimat dengan menggunakan ayu. 9. Ayu itu apapun. Ayu. Urahibu bi ayiktirahin minkum. Tulis ya. Urahibu bi ayiktirahin minkum. Saya menyambut baik usulan apapun dari kalian. Nah ini kan sebagaimana diungkapkan Presiden Prabowo tatkala setelah terjadi demo itu kan, dia mengatakan saya menyambut baik usulan daripada mahasiswa semuanya, daripada demonstran. Urahibu bi ayiktirahin minal mutadahirin.
Ya. Saya menyambut baik usulan daripada apapun dari mahasiswa. Urahibu bi ayyiktirahin minat tullabi. Nah, itu ya. Saya menyambut baik usulan apapun dari para mahasiswa. Urahibu bi ayyiktirahin minat tullabi. Kemudian siapa yang melanggar aturan, apapun alasannya harus dihukum. Jadi kata ayun itu apapun ya, apapun. Ada ungkapan siapa yang melanggar aturan, apapun alasannya harus dihukum. Bahasa Arabnya man khalafal qanuna ayyan kana sabab yajibu iqabuhu. Ya, Bapak perhatikan, jadi memang susunannya kan uslubnya bahasa Arab dan bahasanya berbeda. Jadi kita tidak bisa menerjemahkan secara telak ya. Siapa yang melanggar aturan, man khalafal qanun ayyan kana sabab, apapun alasannya, yajibu iqabuhu, harus dihukum. Yajibu iqabuhu, harus dihukum. Dia itu pembohong. Apapun yang dikatakannya, kami tidak akan percaya. Ya, ada ungkapan gitu ya. Dia itu pembohong. Apapun yang dikatakannya, kami tidak percaya, tidak akan percaya. Wa rajulun kadzabun fa ayyan kana ma yaqul nahnu la nusaddiqu. Wah, bahasa Arabnya gitu ya. Wa rajulun kadzabun fa ayyan kana ma yaqul nahnu la nusaddiqu. Dia itu pembohong. Ya. Apapun yang dikatakannya kami tidak akan percaya. Tulis ya. Wa rajulun kadzabun fa ayyan kana ma yaqul nahnu la nusaddiqu. Apapun yang terjadi, saya tidak akan merubah pendirian. Apapun yang terjadi, saya tidak akan merubah pendirian. Ayyan kana ma yahdusu lan ughayyira mauqifi. Nah, ya, coba biasakan membuat susunan-susunan seperti itu. Jadi dalam terjemahkan itu tidak harus saya tolak seperti bahasa Indonesianya Arab Indonesia, tapi dalam bahasa Indonesia sesuai dengan susunan bahasa Indonesia. Kalau ke bahasa Arab sesuaikanlah dengan susunan bahasa Arab. Apapun yang terjadi, saya tidak akan berubah pendirian. Ayyan kana ma yahdusu, apapun yang terjadi, lan ughayyira mauqifi, tidak akan merubah pendirianku. Tidak akan merubah pendirianku. Sekali lagi, urahibu bi ayyi iktirahin minkum. Saya menyambut baik usulan apapun dari kalian. Nanti bisa divariasikan ya, minkumnya jadi apa gitu. Minka atau siapa, minat talaba wa talibat. Urahibu bi ayyiktirahin minat talibat, minat talabati wa talibat. Saya menyambut baik usulan dari santri laki-laki, santri perempuan. Man khalafal qanun ayyan kana sabab yajibu iqabuhu. Ini karena banyak ada di antara santri yang jarang mengaji, itu kan sudah menyalahi aturan. Nah, ungkapkanlah kepada mereka itu, man khalafal qanun ayyan kana sabab yajibu iqabuhu. Siapa yang melanggar aturan, apapun alasannya ya, tapi tidak memberikan berita apa, maka itu harus ditajir, harus dihukum. Ya, gitu.
Dia pembohong, wa rajulun kadzabun fa ayyan kana ma yakun nahnu la nusaddiqu. Dia pembohong, apapun yang dikatakannya kami tidak akan percaya. Bikinlah nanti di rumah kalimat yang senada dengan ini. Ya, kemudian apapun yang terjadi saya tidak akan merubah pendirianku. Ayyan kana ma yahdusu lan ughayyira mauqifi. Apapun yang terjadi saya tidak akan merubah pendirianku. Ada lagi tadi, kalau tadi kan apapun ya, tapi katanya sekarang apapun yang terjadi itu mahma hadatsa. Mahma hadatsa. Apapun yang terjadi, mahma hadatsa, apapun yang terjadi, aku tetap mencintaimu. Nah, ya. Apapun yang terjadi, sekali-kali lah nulis WA itu ke pacar kamu begitu ya. Apapun yang terjadi, aku tetap mencintaimu. Mahma hadatsa, ya, sa'adallu uhibbuki. Mahma hadatsa sa'adallu uhibbuka. Apapun yang terjadi aku tetap mencintaimu. Mahma hadatsa sa'adallu uhibbuki. Atau mahma hadatsa sa'adallu uhibbuka. Yang penting kan itu ya, penggunaan mahma hadatsa. Nanti dipraktekkan lagi. Apapun yang terjadi, aku tetap mencintaimu. Saya tidak akan berubah pikiran, apapun yang terjadi. Nah, itu kan, saking kuatnya teguhnya pada pendiriannya, dia tidak mau merubah pikirannya. Ya. Saya tidak akan berubah pikiran, apapun yang terjadi. Sa'astamiru lan ughayyira ra'yi. Lan ughayyira ra'yi mahma hadatsa. Lan ughayyira ra'yi mahma hadatsa. Nah, sekali-kali ya. Nanti kalau WA-an dengan kawan-kawan tuh uslub-uslub yang seperti ini dimunculkan supaya Anda bisa hafal menggunakan bahasa Arab. Lan ughayyira ra'yi mahma hadatsa. Saya tidak akan berubah pikiran apapun yang terjadi. Jadi apapun yang terjadi, saya tidak akan berubah pikiran. Dan ughayyira ra'yi mahma hadatsa. Kemudian lanjutnya, saya akan melanjutkan studiku hingga perguruan tinggi, apapun yang terjadi. Nah, jadi kita punya keyakinan, punya motivasi yang kuat. Saya akan melanjutkan studiku hingga perguruan tinggi, apapun yang terjadi. Sa'astamiru dirasati hatta jami'ah mahma hadatsa. Itu ya, mahma hadatsa. Sa'astamiru dirasati hatta al-jami'ah mahma hadatsa. Saya akan melanjutkan studiku hingga perguruan tinggi, apapun yang terjadi. Lanjutnya, apapun yang terjadi, saya tidak akan keluar dari pesantren ini. Nah, itu kan susah toh, kalau belum dipegang kuncinya itu kan, apapun yang terjadi, saya tidak akan keluar dari pesantren ini. Mahma hadatsa lan akhruja min hadal ma'hadi. Nah, itu kan. Mahma hadatsa lan akhruja min hadal ma'hadi. Apapun yang terjadi, saya tidak akan keluar dari pesantren ini. Nah, dari awal lagi ya. Apapun yang terjadi, aku tetap mencintaimu. Mahma hadatsa sa'adallu uhibbuki. Mahma hadatsa sa'adallu uhibbuka. Saya tidak akan berubah pikiran,
apapun yang terjadi. Lan ughayyira ra'yi mahma hadatha. Lan ughayyira ra'yi mahma hadatha. Catat ya. Kalau ulangan keluar nanti kamu gelabakan, nanti suruh terjemahkan, tidak bisa. Saya akan melanjutkan studiku hingga perguruan tinggi apapun yang terjadi. Sa'astamiru dirasati hatta jami'ah mahma hadatha. Sa'astamiru dirasati hatta jami'ah mahma hadatha. Saya akan melanjutkan studiku hingga perguruan tinggi apapun yang terjadi. Dan apapun yang terjadi, saya tidak akan keluar dari pesantren ini. Mahma hadatha lan akhruja min hadzal ma'had. Apapun yang terjadi, saya tidak akan keluar dari pesantren ini. Ya. Ini juga perlu hafalkan lagi ya, kata-kata dalam pidato ya. Ila sahibul ma'ali, ila sahibus sumuwi. Nah itu yang sahibul ma'ali itu untuk siapa, sahibus sumuwi untuk siapa. Ustaz dan Doktor As-Sayyid Al-Muhtaram. Nah itu ya. Ini juga perlu dihafalkan lagi ya dulu. Pertama-tama saya hendak menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Bidayatan awaddu an uqaddima syukri al-jazil ila kayusmiduni hadas sabah an aquma amamakum. Tolonglah ya, ungkapan-ungkapan ini yang sudah Anda tulis, yang sudah dipelajari, tolong dipraktekkan dan dihafalkan. Saya kira itu saja, sebentar lagi kita sudah selesai. Ma'luma bina naftatim ad-dirasah fi hadhihi lailah bi surati hamdalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.